Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4548 sampai bab 4550. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Di mana situasi Lan Wuji? Luo Tea membuka mulutnya dan bertanya. Semua orang sedikit terkejut, lalu menatap ke arah Chen Ping. Chen Ping sedikit terdiam, mencari Daois Wuji. Mengapa mereka semua melihat ke arah dirinya sendiri? Bukannya dia sendiri yang memanggil Taois Wuji. Tuan Luo, pemuda itu adalah Chen Ping, ada orang-orang kuat di belakangnya, dan Taois Wuji itu juga ada di sini untuk membantunya. Patriark Yo berkata sambil menunjuk ke arah Chen Ping. Luo Tea menatap Chen Ping dengan sedikit rasa jijik di matanya. Sialan tua Wuji itu ada di sini untuk membantumu, jadi panggil saja dia. Dan orang kuat di belakangmu, teriakkan semuanya bersamaan supaya aku bisa membersihkannya bersama-sama, supaya tidak membuang-buang waktu. Aku tidak tahu di mana Taois Wuji berada, dan dia tidak ada di sini untuk membantuku. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tuan Luo, Taois Wuji ini hanya akan muncul ketika dia akan mati, ketika hidupnya terancam, dan orang kuat di belakangnya juga akan muncul. Zuo Tianzheng berbisik di telinga Luo Tea. Pasti sangat merepotkan. Luo Tea sedikit mengernyit. Jika aku harus mengambil tindakan terhadap seorang kultivator kecil di alam suksesi transisi, bukankah aku akan ditertawakan hingga turun dari panggung? Pergilah kau bersihkan bocah nakal itu, lukai dia dengan parah, jangan sampai dia terbunuh. Kalau tidak orang kuat di belakangnya tidak akan datang. Kami patuh. Zuo Tianzheng mengangguk, lalu menatap Patriark Yo dan berkata, Patriark Yo, Chen Ping akan berada di tanganmu, pergilah dan bersihkan dia. Aku akan pergi. Ketika Patriark Yo mendengar ini, dia sedikit enggan. Apa? Kamu adalah seorang kultivator alam Mahayana kelas 4 dan kamu masih tidak bisa menghadapinya. Alam transisi. Mata Zuo Tianzheng sedikit menyipit dan berkata, Master Aliansi, anak ini tidak hanya bisa melebihi wilayah kekuasaannya, dia bisa melintasi level. Saya takut, Patriark Yo tidak ingin bergerak karena dia tahu bahwa Chen Ping tidak bisa hanya melihat wilayah di depannya. Selain itu, ia harus menyimpan kekuatannya dan menunggu untuk menggunakannya untuk melarikan diri. Tidakkah kau punya 2 murid lagi? Tidak apa-apa jika kalian bertiga pergi bersama. Jika kamu tidak melakukannya, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Zuo Tianzheng mengancam Patriark Yo. Dia ada di sana untuk membuat Kaisar Yo bergerak, menyelamatkan orang ini dari keinginan untuk melarikan diri. Melihat ini, Patriark Yo hanya bisa menganggukkan kepalanya tak berdaya tanda setuju dan kemudian menatap Chen Ping. Nak, apakah kau berani melawanku 1 lawan 1? Patriark Yo bertanya. Chen Ping menatap Patriark Yo, tetapi menggelengkan kepalanya. Apa? Kau tidak berani? Apa kau masih ingin bertarung dalam kelompok? Kalian harus berpikir jernih, jika kalian bertarung dalam kelompok, kalian semua akan mati. Kata Patriark Yo. Aku tidak mencari pertarungan kelompok, aku hanya ingin menantang kalian bertiga, para guru dan murid, sendirian. Sendirian, itu sungguh tidak menyenangkan, Chen Ping berkata sambil tersenyum meremehkan. Sekarang, dia telah mencapai tingkat ke-9 alam transisi, pedang pembunuh naga telah dipulihkan, dan roh pedang Zhongli juga telah dipulihkan,
Jadi seorang kultivator tingkat keempat alam Mahayana, Chen Ping sungguh tak tertandingi bagi mereka. Nak, mulutmu besar sekali, ingin aku menghancurkan dirimu. Melihat Chen Ping bahkan memandang rendah guru dan muridnya, Heavenly Fury pun langsung murka. Pedang panjang berwarna merah darah langsung muncul di tangannya, dan dia melompat maju, menuju langsung ke arah Chen Ping. Heavenly Fury, jangan gegabah. Melihat ini, Patriark Yo buru-buru mengingatkan dengan keras. Tetapi saat ini, kemarahan surgawi telah menyerang Chen Ping. Pedang panjang berwarna merah darah di tangannya memotong 10.000 cahaya merah. Pada tingkat kedua alam Mahayana, dia dianggap ahli di alam surgawi ini. Hanya satu tebasan pedang ini saja menyebabkan wajah banyak orang sedikit berubah. Tuan Chen, izinkan saya membantu Anda. Xiao Jian melihat ini dan ingin membantu Chen Ping menghalangi amarah surgawi ini. Kekuatan Xiao Jian lebih tinggi dari Heavenly Fury ini, jadi jika mereka bertarung, mereka pasti tidak akan kalah. Tidak perlu, hanya tingkat kedua dari alam Mahayana. Setelah Chen Ping selesai berbicara, pedang pemotong naga di tangannya terayun dengan gerakan halus. Engah. Yang terlihat hanya sebilah pedang beterbangan, sedangkan tubuh Heavenly Fury langsung terbelah menjadi dua bagian. Darah berceceran keluar, dan organ-organ dalamnya berserakan di mana-mana. Seorang kultivator tingkat kedua alam Mahayana dibunuh oleh Chen Ping, tingkat ke-9 alam transisi, hanya dengan satu ayunan tangannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kesenjangan kekuatan ini membuat banyak orang tercengang. Lagi pula, banyak orang yang belum pernah benar-benar melihat kekuatan Chen Ping. Nasib surgawi, mata Patriark Yo dan Tian Luo langsung memerah saat melihat ini. Zuo Tianzheng sedikit mengernyit dan tampak pula berpikir. Sementara Luo Tea tersenyum dingin, anak ini agak menarik, nak, kembalikan nyawa muridku. Mata Patriark Yo berwarna merah tua, dan sebilah pedang langsung muncul di tangannya, menyerbu ke arah Chen Ping. Melihat ini, Tian Luo juga mengangkat pedangnya dan maju. Keduanya menyerang Chen Ping bersama-sama. Pedang Patriark Yo memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Momentum pedangnya seperti badai yang mengamuk. Setiap gerakan mengandung fluktuasi energi spiritual yang kuat. Sebaliknya, Tian Luo lincah, bergerak lincah seperti hantu, mencari saat yang tepat untuk menyerang. Chen Ping tampak dingin dan muram saat dia berdiri diam dengan pedang pemotong naga di tangannya. Matanya menampakkan keteguhan dan keyakinan yang tak tertandingi, seolah-olah musuh di hadapannya sama sekali tidak mungkin menjadi ancaman baginya. Patriark Yo adalah orang pertama yang bergegas di depan Chen Ping, dan pedang di tangannya dengan kejam menebas dengan kekuatan yang dahsyat. Sebelum pedang itu tiba, ki pedang yang kuat telah menyebabkan retakan muncul di tanah. Chen Ping tidak panik, sedikit menghindar dan dengan mudah menghindari pukulan itu. Patriark Yo luput dengan serangannya itu dan segera mengubah serangan. Pedangnya diayunkan secara horizontal dalam upaya untuk memotong pinggang Chen Ping. Mata Chen Ping menatap, dan pedang pemotong naga di tangannya dengan cepat terayun keluar, bertabrakan dengan pedang Patriark Yo. Sial! Sebuah benturan keras bergema di angkasa. Benturan yang kuat itu menyebabkan Patriark Yo mundur beberapa langkah, sedangkan Chen Ping tetap tidak bergerak. Patriark Yo terkejut dalam hatinya. Dia tidak menyangka Chen Ping, seorang kultivator tingkat ke-9 alam pengangkutan, mampu bertarung langsung melawan dia, seorang ahli tingkat ke-4 alam Mahayana, dan masih terlihat begitu santai. Akan tetapi, saat ini, Patriark Yo sudah diliputi amarah dan tidak terlalu memedulikannya.
dan sekali lagi mengayunkan pedangnya untuk menyerang Chen Ping. Tian Luo juga mengambil kesempatan untuk menyerang dari samping. Saat ini, pedangnya licik seperti ular berbisa, menusuk langsung ke bagian vital Chen Ping. Chen Ping mendengus dingin, tubuhnya berputar sedikit, dan pedang pemotong naganya menusuk bagai kilat, secara akurat memblokir serangan Tian Luo. Tian Luo hanya merasakan kekuatan besar yang datang dari pedang itu, menyebabkan lengannya mati rasa. Ketiganya langsung bertarung membentuk bola, bayangan pedang saling bersilangan dan energi spiritual meluap. Orang-orang di sekeliling mereka dengan gugup menyaksikan pertempuran sengit itu, tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Chen Ping. Seorang kultivator tingkat ke-9 alam penyeberangan ternyata mampu bertarung melawan Patriark Zhou yang berada di tingkat ke-4 alam Mahayana, dan Tian Luo yang berada di tingkat kedua alam Mahayana. Chen Ping menjadi semakin berani saat dia bertarung. Pedang pemotong naga tampaknya memiliki kehidupan di tangannya saat pedang itu menjadi semakin kuat. Di tangan Chen Ping, bayangan pedang berkelebat bagaikan bintang, menyilaukan orang. Meskipun Patriark Yo dan Tian Luo berada di alam yang tinggi, mereka secara bertahap merasa kewalahan di bawah serangan Chen Ping. Sial, bagaimana bocah ini bisa begitu kuat? Patriark Yo mengutuk dalam hatinya. Dia mulai menyesal telah mengikutinya, tetapi kini tidak ada jalan kembali, jadi dia hanya bisa terus berjuang dengan tekad yang kuat. Tian Luo juga menyadari betapa kuatnya Chen Ping, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Namun, dia tahu bahwa jika dia mundur pada titik ini, satu-satunya hal yang menanti mereka adalah kematian. Karena itu, dia menggertakkan giginya dan mengangkat pedangnya sekali lagi, bergabung dengan Patriark Yo dalam melancarkan serangan yang lebih dahsyat terhadap Chen Ping. Tidak seru lagi. Aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Setelah Chen Ping selesai bicara, tanpa ragu dia mengayunkan pedangnya ke arah Tian Luo. Pedang pemotong naga menusuk bagai kilat. Tian Luo tidak sempat bereaksi sama sekali, hanya merasakan dingin di dadanya. Pedang pemenggal naga telah menembus dadanya. Matanya terbelalak tak percaya ketika seteguk darah muncrat keluar dari mulutnya dan dia perlahan-lahan terjatuh. Tian Luo. Patriark Yo berteriak sedih. Hatinya dipenuhi amarah dan putus asa saat dia melihat muridnya tewas. Tetapi dia tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk bersedih. Dia harus menyelesaikan Chen Ping sesegera mungkin, atau dia juga akan terbunuh. Patriark Yo menghunus pedangnya sekali lagi dan menyerang ke arah Chen Ping. Momentum pedangnya menjadi semakin dahsyat, seolah-olah dia ingin menghancurkan Chen Ping menjadi beberapa bagian. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping juga tidak menunjukkan kelemahan apapun. Pedang naga di tangannya bertabrakan dengan pedang Patriark Yo berulang kali, menimbulkan suara keras. Namun, setelah beberapa gerakan, Patriark Yo tiba-tiba merasakan sesuatu yang ringan di tangannya, dan ketika dia melihat pedang di tangannya, dia tidak tahu sejak kapan pedang itu hanya tinggal gagangnya saja di tangannya. Kekuatannya tidak sebanding dengan Chen Ping, dan pedang di tangannya jauh lebih rendah dari pedang naga milik Chen Ping. Patriark Yo tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Setelah melihat sekeliling, Patriark Yo berencana mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dia ingin melarikan diri. Selain waspada terhadap Chen Ping, dia juga harus waspada terhadap Zhuo Tianzeng itu. Chen Ping, hari ini aku tidak akan berhenti bertarung denganmu. Patriark Yo menjatuhkan gagang pedang di tangannya, dan aura tubuhnya terus meroket saat aliran kabut hitam naik dari dalam dirinya.
Chen Ping tidak dapat menahan senyum saat dia melihat penampilan Patriark Yo. Dia tahu kalau orang ini sedang berusaha melarikan diri. Alasan kenapa dia seperti ini hanyalah untuk pertunjukan. Kau ingin melarikan diri? Chen Ping tertawa. Patriark Yo sedikit tertegun, lalu dia berbisik, "Aku tidak punya dendam padamu. Mengapa aku harus berjuang untuk hidupku? Itu bukan niatku untuk berurusan denganmu. Aku juga terpaksa melakukannya. Aku mencari kesempatan untuk melarikan diri, dan aku masih berharap agar aku tetap hidup. 2 orang muridku telah tewas di tanganmu, dan ini harga yang harus dibayar." Patriark Yo sebenarnya memohon kepada Chen Ping untuk mengampuni nyawanya. Chen Ping mengangguk, "Kau bisa melarikan diri. Aku tidak akan pernah mengejarmu. Terima kasih banyak." Setelah Patriark Yo selesai berbicara, tubuhnya yang terbungkus kabut hitam tiba-tiba melompat dan terbang menuju kejauhan. Melihat Patriark Yo tiba-tiba melarikan diri, tidak peduli apakah itu orang-orang dari aliansi penyegel iblis atau orang-orang dari dinasti Kekaisaran Xiao, mereka semua linglung. Mereka mengira bahwa Patriark Yo ini akan mengikuti Chen Ping dan berjuang demi hidupnya. Mereka tidak menyangka itu hanya gertakan dan kemudian memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Zhuo Tianzheng juga tertipu oleh Patriark Yo itu. Melihat Patriark Yo tiba-tiba melarikan diri, Zhuo Tianzheng langsung mengutuk, "Sialan, mencoba melarikan diri di bawah hidungku. Mari kita lihat apakah aku tidak membuatmu terbunuh." Zhuo Tianzheng hendak mengejar Patriark Yo, tetapi dihentikan oleh Luo Tea di samping. Tidak perlu mengejar. Setelah Luo Tea selesai bicara, dia melancarkan pukulan keras ke arah di mana Patriark Yo melarikan diri. Getaran kehampaan terlihat dengan mata telanjang, diikuti oleh kontraksi ke arah yang sama. Patriark Yo, yang telah melarikan diri hampir 100 mil, hanya merasakan tubuhnya menegang sebelum meledak. Tubuh Patriark Yo langsung hancur menjadi debu karena pukulan itu. Pada saat ini, kerumunan dinasti Kekaisaran Xiao semuanya menjadi ketakutan dan panik. Hampir 100 mil jauhnya, sebuah pukulan biasa telah mengubah seorang kultivator kelas 4 alam Mahayana menjadi bubuk. Ini terlalu menyimpang. Chen Ping juga sedikit mengernyit, wajahnya menjadi sangat jelek. "Nak, aku tidak tahu kalau kamu punya beberapa keterampilan. Sepertinya aku masih perlu bertindak sendiri." Setelah Luo Tea selesai berbicara, telapak tangannya dengan kasar mencengkeram Chen Ping. Tubuh Chen Ping seolah-olah terpenjara, dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan langsung tersedot ke telapak tangannya oleh menara Luo. Chen Ping berjuang mati-matian, tetapi tidak membantu. Xiao Yuanshan dan yang lainnya juga ingin membantu, tetapi mereka mendapati bahwa mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Saat Chen Ping hendak jatuh ke tengah menara, cahaya putih tiba-tiba menyambar di kehampaan. Lalu seorang pria paruh baya muncul di depan orang banyak. Pria paruh baya itu mengenakan pakaian biasa dan tampak sangat elegan. Tepat pada saat pria paruh baya itu muncul, tubuh semua orang menjadi lemas, dan Chen Ping pun lepas dari kendali menara Luo itu. "Tuan Xi," melihat pengunjung itu, Chen Ping langsung terkejut dan hampir melompat ke pelukan Tuan Xi. Xiao Feng pun ikut bersorak gembira saat melihat Tuan Xi dan berkata kepada Xiao Yuanshan, "Ayah, orang ini adalah orang penting di belakang Tuan Chen, dan dialah yang memberitahuku bahwa Tuan Chen adalah peluang besar bagi dinasti Kekaisaran Xiao kita." Akan tetapi, orang-orang dari Xiao Yuanshan yang mengikuti dinasti Kekaisaran Xiao memandang Tuan Xi, dan wajah mereka semua muram. Ini karena dari Tuan Xi, mereka tidak dapat merasakan sedikit pun fluktuasi dalam auranya,
Mereka juga tidak dapat melihat sedikit pun kemiripan dari seorang yang kuat. Dia lebih seperti seorang sarjana lemah yang tidak memiliki kekuatan di tangannya. Orang macam apakah orang seperti ini? Bersambung.